Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya harap kalian berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Oke, anak-anak cerdas, di hari Jumat jam kelima ini berarti saatnya kita belajar apa? Ya, kita akan belajar kimia bersama siapa? Bersama saya tentunya. Saya adalah Siti Yulianita Utami atau kalian bisa memanggil saya Bu Tami. Saya adalah guru kimia yang akan mengajar kalian insya Allah selama 1 tahun ke depan. Oke, kita belum bisa bertatap muka ya, tapi setidaknya mungkin melalui ini kita bisa sedikit saling mengenal ya. Oke, kita masuk di pelajaran kimia. Sebelumnya mungkin ketika kalian SMP tidak ada mata pelajaran khusus kimia karena dia masuk ke dalam mapel IPA ya. Dan saya yakin kalian di pelajaran IPA-nya juga sudah mengetahui sebenarnya beberapa aspek kimia seperti misalkan asam basa, kemudian atom, larutan, dan campuran. Oke, untuk di kelas 10 ini kita tidak akan dulu terlalu dalam di pertemuan pertama ini. Kita akan mempelajari tentang apa sih? Ya, kita akan mempelajari hakikat dan peranan dari ilmu kimia. Oke, silahkan disiapkan buku catatannya ya. Sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, apa sih kimia itu? Coba kalian tuliskan di dalam buku catatan kalian apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata kimia. Oke, saya kasih waktu 3 detik ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih kimia tuh apa sih? Mungkin banyak orang ya kalau mendengar kata kimia itu terkesan kimia itu berbahaya. Kimia itu mematikan. Kimia itu meledak, bom atom dan lain sebagainya. Pokoknya dikatakan bahwa sepertinya kimia itu lebih ke arah negatif gitu ya, dengan penuh dengan rumus yang sangat menyulitkan seperti itu. Kalau pikiran kalian masih seperti itu, artinya kalian belum mengenal yang namanya kimia. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama kimia itu apa sih gitu ya. Oke, sebenarnya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Seperti kalau kita bernafas, apa yang kita hirup? Yes, udara. Saat kita menghirup udara isinya adalah oksigen. Saat kita menghela nafas, itu yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, itu udah merupakan unsur-unsur dari kimia. Kemudian kalau kita haus, kita minum air pastinya dong. Nah, air itu apa sih senyawanya? H2O. Nah, itu juga salah satu dari senyawa kimia. Kemudian saya yakin pasti kalian juga akan mengkonsumsi kalsium, mengkonsumsi potasium, mengkonsumsi iodin, kemudian fosfor, kemudian magnesium, kemudian zinc, kemudian natrium, dan juga fluor. Loh, apa sih Bu itu? Perasaan saya nggak pernah makan itu deh. Saya nggak pernah mengkonsumsi itu deh. Bohong kalau kamu belum pernah mengkonsumsi ini. Karena apa? Karena unsur-unsur tersebut itu ada di dalam apa? Yes, nasi. Nggak mungkin kayaknya kita nggak pernah yang namanya nyobain makan nasi ya. Nah, di dalam nasi itu ternyata banyak sekali unsur-unsur kimia. Jadi kalau kalian masih berpikir kimia itu sulit, oke, fine, berarti bernafas itu sulit ya? Sepertinya tidak ya. Jadi kita harus mengubah pikiran kita bahwa kimia itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya yang namanya bahan kimia berbahaya. Saya mah gak mau minum obat kimia, saya mah maunya minum obat herbal aja. Sama aja, obat herbal pun mengandung bahan-bahan kimia, tapi bahan kimia yang dikatakan bahan kimia yang alami. Oke, kita cukup pengenalannya sampai di situ ya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal kimia. Oke, kimia itu berasal dari kata alkimia yang dikatakan pertama kali oleh Jabir Ibnu Hayyan. Siapa sih beliau? Beliau itu adalah ilmuwan Islam
yang menemukan asam sulfat ya. Dimana alkimia itu artinya adalah perubahan materi. Di dalam perubahan materi juga kita akan mempelajari apa? Susunan materi, kemudian ada struktur materi, dan yang terakhir itu ada sifat materi. Materi, materi, dan materi. Lalu sebenarnya apa sih materi? Coba kalian ingat kembali, apa sih itu materi? Materi itu adalah ya, segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Apakah kita manusia termasuk dalam materi? Oh, tentu saja, karena kita memiliki massa dan kita menempati ruang gitu ya. Contohnya misalkan kalau kita masuk ke dalam suatu ruang, kalau orangnya penuh itu berarti kan akan berdesak-desakan ya, itu artinya apa? Kita menempati ruang ya. Bahkan udara saat kita meniup balon, balon itu akan mengembang, itu artinya apa? Ya, oksigen atau udara yang kita tiupkan ke dalam balon juga itu menempati ruang. Artinya dia pun memiliki massa yang bisa kita simpulkan bahwa udara juga merupakan materi. Nah, materi ini tersusun dari atom. Nah, kalau menurut John Dalton, atom itu adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi, bisa kalian bayangkan ya betapa banyaknya materi di alam semesta kita ini. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Seperti baju, kerudung, celana, rok, makanan, dan lain-lainnya. Itu semua berarti tersusun dari apa? Dari atom. Jadi sebenarnya kimia itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Oke, pertama kita akan mempelajari apa itu susunan materi. Nah, susunan materi itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi sifat materi. Misalkan yang pertama ada apa? Ada air yang biasa kita konsumsi untuk minum ataupun untuk mandi, untuk mencuci dan lain-lain ya. Susunan dari air itu adalah terdiri dari hidrogen dan oksigen yang memiliki rumus senyawanya adalah H2O. Kemudian ada apa lagi? Ada salt atau garam. Garam itu tersusun dari apa aja sih unsurnya? Ya, ada natrium dan klorin sehingga dia akan membentuk NaCl. Dan juga misalkan ada lagi apa? Ada lagi alkohol. Alkohol itu tersusun dari apa aja sih? Ya, dia tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Kalau kita lihat antara air dan alkohol sebenarnya memiliki kemiripan ya. Penyusunnya yaitu terdiri dari hidrogen dan oksigen, tapi jangan salah, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Dimana kalau yang kita tahu kalau air itu bisa memadamkan api, tapi alkohol itu bisa menjadi salah satu sumber bahan bakar loh. Artinya dia itu mudah sekali untuk terbakar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk di struktur materi. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada berlian. Berlian itu berasal dari mana sih? Berlian itu berasal dari intan. Jadi bedanya berlian sama intan itu, kalau berlian itu adalah intan yang sudah dibentuk ya. Kemudian ada apa di sini? Ada grafit. Apa sih itu grafit? Nah, di sini grafit itu biasanya dijadikan sebagai isi pensil ya, atau bisa dijadikan juga sebagai isi dari batu baterai yang warna hitam kalau kalian tahu. Nah, sedangkan kalau berlian itu yang kita tahu bisa menghasilkan perhiasan ya, dan dia bernilai cukup mahal. Tapi yang perlu kalian tahu, ternyata mereka itu memiliki susunan unsur yang sama, yaitu terdiri dari apa? Terdiri dari karbon. Tapi karena mereka memiliki struktur yang berbeda, akhirnya mereka pun memiliki sifat yang berbeda. Dimana kalau berlian itu, dia itu bahkan tidak bisa dipotong ya. Dia hanya bisa dipatahkan oleh dia sendiri. Maksudnya apa? Jadi kalau untuk mematahkan berlian atau memotong berlian, kita juga harus menggunakan mata pisau yang terbuat dari berlian. Tapi sedangkan kalau pensil, coba. Kalau pensil kita bisa mematahkannya dengan sangat mudah. Padahal mereka berdua tersusun dari unsur yang sama, itu karbon. Dari harga pun ya bisa kita tahu sendiri ya, berlian itu seberapa mahalnya kalau dibandingkan dengan pensil. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perubahan materi. Nah, perubahan materi itu dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Nah, di sini bisa kalian
baca sendiri ya perbedaannya apa. Yang paling signifikan itu adalah di mana pada perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru gitu ya. Sedangkan dalam perubahan kimia itu akan terbentuk zat yang baru. Nah, berikut contoh dari perubahan materi. Di sini ada perubahan kimia dan fisika dari sebatang kayu. Kalau perubahan fisika misalkan kayu dipotong, hasilnya tetap kayu. Nah, itu berarti tidak menghasilkan zat baru. Artinya dia hanya mengalami perubahan secara fisik. Ya, berubah bentuk saja gitu ya. Berubah ukuran gitu. Sedangkan kalau perubahan kimia, misalkan kayu itu dibakar. Kalau kayu dibakar berarti dia akan menghasilkan arang. Oke, berarti dia akan menghasilkan zat yang baru. Makanya disebut sebagai perubahan kimia gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa perubahan fisika dan kimia yang bisa kalian lihat ya. Seperti ada pembuatan tape, kemudian ada tempe, ada pembuatan keju, ada kasus perkaratan, pembakaran lilin, kemudian petasan, dan ada pembusukan buah. Selanjutnya ada pencairan es batu, dan ada beras berubah jadi tepung. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di dalam buku kalian. Menurut kalian kalau beras yang diubah menjadi tepung, apakah dia termasuk ke dalam perubahan fisika atau kimia? Nah, kemudian yang kedua, pembusukan buah. Coba kalau pembusukan buah kira-kira merupakan perubahan kimia atau fisika. Catat di buku kalian ya. Dan yang ketiga, es batu yang mencair. Nah, coba kalian tentukan juga apakah es batu yang mencair ini termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Oke, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau kalian sudah selesai, di-keep jawabannya di buku catatan kalian, nanti dikumpulkan kepada saya. Ya. Nah, mungkin sedikit untuk pengenalan tentang ilmu kimia tersebut ya. Kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di hari kalian mengerjakan tugas, berarti itu adalah hari Rabu ya. Tugas yang pertama itu adalah carilah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian gambarlah simbol-simbol bahan kimia beserta artinya. Kemudian jelaskan langkah-langkah penyelamatan jika ada teman yang pingsan dikarenakan menghirup gas berbahaya di laboratorium. Dan yang keempat, bolehkah menggunakan sepatu terbuka ketika sedang bekerja di laboratorium? Jelaskan alasanmu gitu ya. Oke, untuk tugasnya akan saya berikan penjelasan. Langkah-langkah pengerjaan tugasnya. Yang pertama, kerjakan tugasnya harus di buku catatan kimia. Ingat ya, nggak boleh di buku lain. Kemudian yang kedua, foto hasil pekerjaan kalian. Ya, kemudian jangan lupa di foto itu nanti kalian tuliskan nama dan juga kelas biar supaya tidak tertukar dengan kelas lainnya ya. Yang ketiga, nanti kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian ke Google Form yang nanti akan saya beritahukan di grup. Dan yang keempat, pengumpulan tugas paling lambat hari Rabu tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 12. Oke, sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan. Ingat, nanti linknya saya beritahukan di grup kelas 10. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat anak-anak cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.